Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Bulu, Bapak Muhammad Eka Nurdin MDD. Yang terhormat Bapak Ketua Komite SMP Negeri 1 Bulu, Bapak Tukijo SE. Bapak-bapak, ibu-ibu, guru SMP Negeri 1 Bulu, dan anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelum saya sampaikan susunan acara pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Bulu tahun pelajaran 2021-2022, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya kita dapat dipertemukan kembali dalam acara pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Bulu, meskipun dalam atau melalui daring. Untuk menyingkat waktu, adapun susunan acara pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Bulu tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua, sambutan ketua komite, yang dilanjutkan penyerahan peserta didik baru kepada sekolah. Acara yang ketiga, penerimaan peserta didik baru dari komite sekolah kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bulu dan dilanjutkan sambutan. Acara yang keempat, penutup. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anakku kelas 7 yang saya cintai dan saya banggakan, marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat, hidayah, taufiknya dari awal, pertengahan hingga akhir acara. Allahumma amin. Acara yang kedua, sambutan ketua komite sekolah SMP Negeri 1 Bulu, dilanjutkan penyerahan peserta didik baru kepada sekolah. Kepada beliau Bapak Tukijo SE, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala SMP 1 Bulu, Bapak Eka Nurdin MPD. Yang dihormati Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Bulu serta karyawan-karyawati yang kami hormati, Bapak Ibu wali murid serta anak-anak kami yang mengikuti daring dari rumah yang kami hormati dan saya banggakan. Mengawali sambutan dari kami mewakili Bapak Ibu wali murid kelas 7 SMP Negeri 1 Bulu. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dalam keadaan yang serba terbatas ini, kita masih dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Juga kami ucapkan
rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kesempatan pagi ini kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan serah terima murid kelas 7 kepada pihak sekolah. Bapak Ibu yang hormati, kami mewakili dari Bapak Ibu wali murid yang mengikuti daring dari rumah dengan sepenuhnya menyerahkan kepada pihak sekolah melalui Bapak Iksanuddin selaku kepala sekolah untuk dididik, digembleng sesuai dengan kurikulum yang ada, dengan harapan kami bahwa anak-anak kami menjadi anak yang pintar, cerdas serta berkarakter. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Besar harapan kami anak-anak lewat SMP Negeri 1 Bulu ini menjadi anak-anak yang berkarakter. Kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan penyerahan secara simbolis perwakilan dari kelas 7 baru kepada Bapak Kepala SMP Negeri 1 Bulu. Peserta MPLS SMP Negeri 1 Bulu yang mengikuti secara daring di rumah yang saya banggakan, yang saya cintai. Acara selanjutnya adalah penerimaan siswa baru dari komite sekolah kepada Bapak Muhammad Iksanuddin MPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Sudijo SM selaku komite di SMP Negeri 1 Bulu. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali murid yang berada di rumahnya masing-masing, dan yang saya banggakan anak-anak siswa kelas 7 baik yang sekarang di sekolah maupun yang ada di rumah. Pertama dan yang utama, marilah pada pagi hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya, atas kemurahannya. Pada hari ini kita bisa melaksanakan serah terima peserta didik baru dari orang tua ke sekolah. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa agenda pada pagi hari ini adalah sesuai dengan edaran dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo bahwa untuk melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah maka harus dilaksanakan dengan daring, karena saat ini masih menyebar tentunya COVID-19, sehingga pemerintah masih mengambil waktu yang disebut dengan PPKM.
Oleh karena itu Bapak Ibu, sekali lagi pada hari ini pelaksanaan MPLS kami laksanakan dengan daring. Bapak Ibu yang saya hormati dan peserta didik yang saya banggakan, bahwa yang pertama tentunya kami ucapkan selamat datang utamanya kepada anak-anak dan selamat bergabung di SMP Negeri 1 Bulu. Dan tentunya kami matur kepada Bapak Ibu orang tua wali murid bahwa panjenengan tadi telah menyerahkan putra putri panjenengan ke kami untuk kami didik sesuai dengan apa itu utamanya kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu kami terima dan insya Allah kami mewakili keluarga besar Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Bulu menerima penyerahan panjenengan, dan tentunya kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk kami didik, untuk kami beri apa itu pengajaran yang sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan juga karena mulai tanggal 12 Juli 2021 anak-anak telah secara resmi menjadi peserta didik di SMP Negeri 1 Bulu, maka secara singkat kami sampaikan bahwa yang pertama, bahwa taatilah peraturan tata tertib yang ada di SMP 1 Bulu ini. Yang kedua, bahwa anak-anak selama 3 hari ini kamu akan melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah, di mana selama 3 hari ini nanti akan disampaikan beberapa hal, misalnya akan disampaikan tentang jadwal pelajaran, kemudian juga akan disampaikan tentang siapa wali kelasnya dan siapa Bapak Ibu gurunya, tentunya dengan mengajarnya. Oleh karena itu pesan saya, ikutilah masa pengenalan lingkungan sekolah ini dengan baik dari awal sampai akhir, dan juga nanti anak-anak juga akan mendapatkan beberapa penjelasan bagaimana cara mengikuti pembelajaran dengan daring yang nanti akan disampaikan secara terperinci oleh kesiswaan dan juga oleh bagian kurikulum. Namun Bapak Ibu mungkin bisa kami gambarkan secara garis besarnya bahwa selama pandemi ini pembelajaran di SMP Negeri 1 Bulu akan dilaksanakan dengan semi daring. Artinya nanti pada saatnya ada pembelajaran yang bersifat daring sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh kurikulum, dan juga nanti mungkin pada saatnya akan dilaksanakan luring. Oleh karena itu tentunya nanti pembelajaran itu memerlukan teknik-teknik atau mungkin dengan bagaimana caranya anak bisa mengikuti pembelajaran secara daring dari rumah. Karena kemungkinan model pembelajaran yang disampaikan di SD berbeda dengan yang disampaikan dengan sistem pembelajaran daring di sekolah SMP Negeri 1 Bulu. Oleh karena itu nanti anak-anak akan menerima bagaimana cara mengikuti pembelajaran secara online dari rumah. Mungkin secara singkat itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan
kami bisa melaksanakan tugas dengan baik dan tentunya kerjasama dengan orang tua wali agar nanti proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, demikianlah penerimaan sekaligus sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Hulu dalam rangka pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, demikianlah pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah dari awal, pertengahan hingga akhir acara telah berjalan dengan baik dan lancar. Marilah acara pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dilanjutkan penjelasan tentang pembelajaran jarak jauh atau secara daring yang akan disampaikan secara langsung oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum. Mohon anak-anak yang ada di rumah mengikuti dengan seksama agar bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh atau secara daring yang nantinya yang anak-anak akan laksanakan di keseharian harinya. Karena di masa pandemi ini adalah pembelajaran dilaksanakan secara daring. Pada beliau Bapak Mardi SPD, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Panitia MPLS SMP Negeri 1 Hulu tahun pelajaran 2021-2022 yang kami hormati, serta anak-anakku semuanya kelas 7 yang baru saja diterima di SMP Negeri 1 Hulu secara resmi dan secara simbolik hari ini tadi sudah diserahkan oleh orang tua yang diwakili oleh ketua komite kepada sekolah yang diwakili oleh Bapak Kepala Sekolah. Yang kedua, saya ucapkan selamat kepada anak-anak yang sudah diterima di SMP Negeri 1 Hulu. Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan Sitiwas Akademika atau warga SMP Negeri 1 Hulu Kabupaten Sukoharjo. Anak-anakku sekalian, tentunya pada kesempatan kali ini kamu masih sedikit banyak merasa bingung bagaimana sekolah di era pandemi seperti saat ini. Tentunya hal ini akan sedikit berbeda di pembelajaran jarak jauh atau daring di SD dengan daring yang ada di SMP Negeri 1 Hulu. Maka dari itu ada sekelumit atau nanti beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan kali ini untuk agar kamu dapat ada sedikit gambaran bagaimana belajar secara daring di SMP Negeri 1 Hulu. Anak-anakku sekalian, saya mulai saja dari yang anak-anakku sekalian, mungkin kelihatan di layar HP kamu, ini adalah daftar mata pelajaran yang akan kamu pelajari selama kamu belajar di SMP Negeri 1 Hulu. Yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti
kelas 7, 8, 9 KKM-nya sama, seluruhnya 75. Yang kedua, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Bahasa Indonesia sama 75 KKM-nya, matematika juga 75, ilmu pengetahuan alam 75, ilmu pengetahuan sosial juga 75, bahasa Inggris 75. Kemudian kelompok B itu ada 4 mata pelajaran, yaitu seni budaya 75, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan penjaskes orkes juga 75, 3 prakarya 75, 4 bahasa Jawa 75. Selain 11 mata pelajaran yang baru saja saya sebutkan, ada beberapa mata pelajaran, antara lain ada 2 yang berbentuk mata pelajaran tambahan, yaitu berupa TIK dan BPBK. TIK adalah singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi, sedangkan BPBK itu adalah bimbingan konseling dan juga bimbingan karir. Anak-anak sekalian, apa itu KKM? KKM adalah batas ketuntasan minimal. Kamu bisa dinyatakan tuntas dalam belajar atau berhasil dalam belajar dalam satu mata pelajaran harus mendapatkan minimal nilai 75. Kemudian berikutnya anak-anak sekalian, untuk sistem penilaian di SMP Negeri 1 Bulu, di dalam 1 semester ada 5 jenis penilaian. Yang pertama adalah penilaian harian, ulangan harian kalau dulu kamu menyebutnya seperti itu, atau NH. Ini disingkat NH biasanya, nilai harian. Selama 1 semester hanya 2 kali ulangan harian, biasanya dilakukan secara bersamaan atau secara terjadwal oleh sekolah. Yang kedua adalah penugasan, biasanya dikerjakan di rumah, hasil pekerjaannya dikumpulkan kepada Bapak Ibu yang mengajar pada mata pelajaran tersebut. Kemudian penilaian keterampilan, ini biasanya bentuknya praktek, bentuknya biasanya demonstrasi, bentuknya biasanya bisa saja produk portofolio. Mungkin dalam matematika kamu disuruh membuat kubus, bahannya kertas, karton, misalnya seperti itu. Kalau di bahasa Indonesia misalnya kamu disuruh maju ke kelas, depan kelas, kamu disuruh membaca puisi, membaca sajak dan lain sebagainya. Untuk yang seni budaya mungkin menyanyi atau membunyikan alat musik, ya, misalnya suling dan sebagainya. Itu dinilai berapa kali dalam 1 semester ini, nanti tergantung kepada Bapak Ibu guru yang mengampu atau yang mengajar. Bisa 2 kali, bisa 3 kali, tergantung kemampuan keterampilan apa yang akan diberikan kepada kamu. Keempat, penilaian tengah semester atau PTS. PTS ini nanti dilaksanakan 1 kali secara bersama-sama. Yang kelima, penilaian akhir semester 1 kali di akhir semester. Untuk lebih jelasnya, perhatikan pada gambar saya ini, kalender pendidikan. Saat ini kita berada pada posisi hari Senin, tanggal 12 bulan Juli 2021 di sini. Ini lambangnya adalah hijau di strip, ini adalah hari pertama masuk sekolah. Hari Selasa dan Rabu yang biru-biru ini adalah MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah untuk anak-anak kelas 7. Nah, ini ada bintang hijau, ini nanti menyembelih hewan kurban, nah, bagi yang menyembelih. Nah, anak-anak sekalian, ulangan harian atau penilaian harian nanti sekitar pada tanggal 23 sampai 28 ini. Ya, ada di sini posisinya.
Agustus. Terus lanjut untuk PTS biasanya nanti 8 minggu setelah pembelajaran, berarti 8 minggu ya kira-kira yang di September ini 2021 tanggal 6 sampai tanggal 11 itu PTS, penilaian tengah semester. Kemudian yang terakhir nanti ada saya beri lambang UU ini ulangan atau penilaian akhir semester. Orang mengatakan semesteran. Di sini letaknya, tanggal 6 sampai tanggal 11. Sedangkan tanggal 18 ini pembagian rapor semester 1. Yang kuning-kuning ini adalah libur semester. Libur semesternya nanti pada tanggal 20 sampai 31 Desember 2021. Itu antara lain tentang kegiatan kita 1 semester ke depan. Kembali lagi anak-anak kepada penilaian. Nilai akhir yang dimasukkan ke dalam nilai raport nanti merupakan gabungan dari 5 nilai yang diadakan oleh Bapak Ibu Guru. Nilai akhirnya rumusnya adalah 2 kali nilai harian ditambah 1 kali nilai PTS tengah semester ditambah 1 kali nilai PAS, setelah itu dibagi 4. Nah itu menjadi nilai akhir, dibulatkan ke 0 desimal, berarti nilainya orang nganggo koma-koma tapi nilainya adalah puluhan. Anak-anak sekalian, ini sekilas tentang penilaian ya, sekilas tentang penilaian yang harus kamu laksanakan, kamu ikuti nanti pada waktu kamu belajar di SMP. Ada berapa penilaian anak-anak? Coba yang masih ingat. Berapa? Ada 5 jenis penilaian. Jadi nilaian harian, penugasan, keterampilan, tengah semester dan akhir semester. Anak-anak sekalian, selanjutnya yang perlu kami sampaikan kepada anak-anak adalah sistem PJJ yang nanti akan kita laksanakan. PJJ yang akan kita laksanakan adalah PJJ dengan menggunakan Bapak Ibu Guru di sekolah kita menggunakan Google Classroom. Bapak Ibu Guru di sekolah atau di rumah kalau WFH mengajar dengan cara membuat video pembelajaran yang ditayangkan di dalam Google Classroom. Kamu bisa mengikuti video tersebut dari rumah. Bentuknya seperti ini anak-anak sekalian, Google Classroom. Coba ini saya bukakan yang tahun lalu ya. Kelas yang diarsipkan saya munculkan ya, kelas 7A misalnya atau kelas 9 ya, 7 lah, 7A. Nah ini anak-anak sekalian, Google Classroom tampilan Google Classroomnya Pak Guru seperti ini tampilannya. Ini matematika kelas 7A. Nah di sini ada kode. Nah kode yang kemarin barusan kita bagikan itu dipakai untuk apa? Dipakai untuk kamu bisa bergabung dengan Bapak Ibu Guru yang mengajar pelajaran yang jumlahnya ada 13. Mulai dari pendidikan agama, yang terakhir adalah BPBK. Ya, diperhatikan yang kemarin di-share oleh Bapak Ibu wali kelas. Itu kan ada kode-kode kelas itu ya, itu diperhatikan. Ini kalau kamu mau bergabung ke kelas 7A, ingin bergabung ke Pak Guru mengajar matematika kelas 7A, maka kamu harus masuk ke dalam Google Classroom, kemudian yang oh iya, nggak tampil ya? Ngelek di KKM. Ngeleknya di mana? Oh. Jadi di KKM mati ya? Kalau saya tutup gimana? Mohon maaf anak-anak sekalian, ada sedikit gangguan. Coba saya tutup dulu.
ini kendalanya kalau kita belajar dengan daring itu ada proses apa bukan proses ya, ada kendala seperti ini. Bisa tampil? Belum, Pak. Ya. Sebentar anak sekalian, kok bisa tampil ya? Nggak bisa. Ini nggak bisa tampil yang saya. Belum. Kalau seluruh gimana ya? Kalau up ya? Oh mungkin begini ya? Bisa? Belum, Pak. Oh, sudah. Sudah ya? Oh ya. Saya ulangi anak-anak sekalian. Pembelajaran kita menggunakan aplikasi buatan Google, yaitu namanya Google Classroom. Tampilannya seperti ini. Jadi nanti HP anak-anak silakan diinstalkan, namanya Google Classroom. Nah, nanti secara khusus kamu besok akan diundang ke sekolah per kelas untuk diberi pelajaran atau dibimbing dalam mengikuti pelajaran secara daring oleh panitia secara khusus. Maka nanti kamu hari Selasa besok menyiapkan ya HP Android ya, minta pada orang tuanya untuk disediakan HP Android. Kalau belum punya sendiri ya pinjam HP bapaknya atau ibunya atau HP kakaknya ya, dibawa ke sekolah. Hati-hati membawa HP, yang belum pernah membawa HP dibawa ke sekolah, nanti akan diberi bimbingan bagaimana bergabung ke dalam kelas-kelas yang 13 mata pelajaran tadi ya. Nanti tampilannya seperti ini anak-anak. Nah, ini contoh matematika 7A semester 1. Nah, di sini ada kode kelas. Ini kalau kita klik, nah KJ, KV, CV, H, ini kode kelas namanya. Kode kelas gunanya untuk apa? Untuk bergabung dengan kelas yang kamu kehendaki. Aku harus melu penjaskes. Nah, kamu harus mencari kode penjaskes. Kelas kamu apa? 7A. Oh ya berarti kelas 7A, kode penjaskes dimasukkan, dipakai untuk masuk ke dalam Google Classroom. Besok akan jangan khawatir, besok akan dijelaskan oleh panitia. Intinya ini saya sampaikan sekilas seperti ini. Jadi besok mohon kode-kode ini disimpan baik-baik di HP kamu ya, jangan sampai dihapus dulu. Nanti akan digunakan dalam kegiatan. Nah, ini di sini ada forum anak-anak. Forum itu nanti untuk kamu bertanya pada Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu guru menjelaskan pada kamu lewat forum. Kemudian di sini ada anggota. Anggota itu adalah siswa kelas itu. Nah, di sini muncul nama kamu. Maka HP kamu mohon tidak ditulisi nama-nama yang tidak karuan. Tulislah nama-nama seperti nama kamu yang ada di ijazah nanti atau yang sering kamu gunakan di dalam pembelajaran. Jadi namanya tidak perlu digawe neko-neko ben Bapak Ibu guru kenal dengan kamu. Terus di sini ada nilai. Nilai itu merupakan kumpulan dari nilai, tugas-tugas yang diberikan. Juga ada absensi. Nah, ini nanti ada absensinya, ada nilainya. Terus tugas kelas itu berupa pembelajaran yang harus kamu ikuti, ya. Jadi intinya besok kamu akan belajar secara daring dengan Bapak Ibu guru di sekolah ini, kamu di rumah, Bapak Ibu di sekolah. Nah, yang dipakai untuk menggabungkan kamu di rumah, Bapak Ibu di sekolah adalah aplikasi yang namanya Google Classroom. Kamu harus memiliki HP Android plus ada kuotanya, plus kuotanya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin hari ini ikut pada kegiatan MPLS, pembukaan MPLS ini, penjelasan singkat tentang pembelajaran
PJJ di Sekolah SMP Negeri 1 Bulu. Kami mohonkan dengan sangat Bapak Ibu, mohon anak-anak difasilitasi dengan menggunakan Android, HP Android, atau dipinjami lah kalau tidak memang belum mampu membelikan ya, dipinjami HP Android. Tapi jangan lupa panjenengan isi HP itu dengan kuota. Sebetulnya Bapak Ibu, kuota itu tidak boros manakala panjenengan kontrol penggunaan HP itu oleh anak-anak atau oleh siswa kita itu. Dengan cara apa? Sering diperhatikan anak-anak ini sedang belajar atau sedang main game. Nah, kalau sedang main game segera saja diingatkan. Bapak Ibu, tidak sedikit keluhan dari orang tua yang mengatakan bahwa boros kuota. Nah, sebetulnya kalau saya menyampaikan di sini, saya sudah pernah hitung dalam 1 bulan itu dengan 3 giga yang harganya 32.000 itu sudah cukup untuk belajar 1 bulan. Dengan catatan anak-anak tidak menggunakan kuotanya untuk main game. Maka Bapak Ibu, orang tua siswa ataupun wali siswa yang berada di rumah yang mengikuti kegiatan ini, kami sampaikan yang kemudian saya pesankan pada orang tua, seperti pepatah kita di bangsa di Jawa ini ada pepatah jer basuki mawa beo. Maksudnya anak-anak kita akan mendapatkan suatu kesejahteraan, suatu capaian yang tinggi manakala kita biayai. Maka dari itu termasuk dalam hal membelikan buku, membelikan LKS, buku pendamping, seragam, kemudian kuota, itu adalah bentuk-bentuk pembiayaan yang harus panjenengan adakan untuk anak-anak kita. Tujuannya tidak lain adalah jer basuki. Itu Bapak Ibu. Kemudian kepada anak-anak sekalian, saya tekankan sekali lagi, dikarenakan pembelajaran jarak jauh ini tidak bisa diawasi oleh Bapak Ibu guru dari sekolah, maka saya pesankan kamu harus senantiasa disiplin, kemudian jujur. Jadi pada waktu ada pembelajaran, kamu juga harus ikut pembelajaran. Jangan menggunakan yang lain. Mungkin terakhir dari saya, anak-anak sekalian, juga orang tua yang ada di rumah, untuk pembelajaran pada masa pandemi ini secara PJJ, itu 1 hari hanya diberi jatah 2 jam atau 60 menit kali 2 atau 2 kali 60 menit untuk 2 pelajaran. Berarti 1 hari hanya ada 2 pelajaran, waktunya masing-masing 60 menit dan 60 menit, jadi tidak lama. Maka dari itu manfaatkan waktu itu sebaik mungkin. Antara jam pertama dengan jam kedua ada istirahat. Istirahatnya nanti sekitar 15 sampai 30 menit agar anak-anak tidak lelah matanya, biar bisa istirahat dulu, melihat keluar yang hijau-hijau dulu. Nanti kemudian setelah 30 menit kembali masuk ke ruangan di kamarnya untuk mengikuti sesi jam kedua. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang di rumah, anak-anak hanya belajar mulai dari jam 8 sampai jam 9, 1 jam untuk mata pelajaran pertama. Terus istirahat 30 menit. Kemudian dilanjutkan jam kedua dengan 60 menit durasi untuk mata pelajaran kedua. Karena 1 minggu itu ada 6 hari, maka sehari 2 mata pelajaran kali 6, ketemunya 12 mata pelajaran. Maka setiap 1 mata pelajaran hanya bertemu 1 kali dalam seminggu.
Sedangkan khusus untuk mata pelajaran TIK dan pelajaran BPBK itu ketemunya 2 minggu sekali. Maka Bapak anak-anak sekalian nanti ditengok di jadwalnya, kalau ada BPBK garing TIK atau BK garing TIK, berarti itu nanti kesepakatan anak-anak dengan guru pengampu pada minggu pertama itu BPBK atau TIK, nanti akan ada pemberitahuan lewat WA. Saya rasa itu anak-anak sekalian dan Bapak Ibu orang tua siswa yang berada di rumah yang mengikuti kegiatan ini, pada intinya kegiatan kita kali ini dan besok 2 hari ke depan itu adalah dalam rangka menyiapkan anak-anak kelas 7 agar bisa mengikuti pembelajaran secara PJJ dengan baik. Maka nanti mohon bimbingan dari Bapak Ibu orang tua siswa di rumah, mohon disupport agar anak-anaknya bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Kemudian nanti hasilnya baik dan kita semua mestinya berdoa, tetap kita menjaga prokes kesehatan, kemudian berdoa, dan terlebih lagi mudah-mudahan beberapa minggu ataupun bulan ke depan kita tidak pakai masker lagi, alias kita sudah bebas dari corona. Kemudian anak-anak bisa pembelajaran secara tatap muka langsung di sekolah. Ini harapan yang paling besar dari kita semua, agar nanti kita bisa belajar secara PTM. Anak-anak sekalian, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebetulnya ada banyak lagi yang kami sampaikan, tetapi besok karena ada kegiatan di kelas secara bergantian, maka kemudian untuk materi yang selanjutnya nanti akan dilaksanakan secara langsung. Cukup sekian dari kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya yang mengikuti secara daring di rumah, acara selanjutnya ini adalah penjelasan secara teknis bagaimana kegiatan MPLS di 2 hari atau 3 hari yang akan datang, yang akan disampaikan oleh Bapak Mustika MPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati rekan-rekan panitia MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2021 SMP Negeri 1 Bulu. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali murid yang sedang mengikuti kegiatan daring pembukaan MPLS, dan yang saya cintai dan saya banggakan anak-anak semuanya calon siswa baru kelas 7 SMP Negeri 1 Bulu tahun pelajaran 2021-2022. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama lewat kegiatan Zoom meeting, kegiatan daring dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah untuk calon siswa kelas 7. Mudah-mudahan pada masa pandemi saat ini dan pemberlakuan PPKM oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo tidak mengurangi semangat kita untuk selalu belajar dan belajar, sehingga
pada akhirnya kita akan mendapatkan sesuatu yang akan kita inginkan. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, memberi kesehatan kita, selalu menghindarkan kita, keluarga kita, semuanya dari pandemi COVID-19. Amin. Anak-anak semuanya, saya dari kesiswaan akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan teknis MPLS untuk besok pagi, hari Selasa tanggal 13 Juli sampai tanggal 15 Juli 2021. Mohon untuk anak-anak didengarkan. Nanti kalau penjelasan saya kurang jelas, saya mohon anak-anak nanti bisa menghubungi Bapak Ibu Wali kelas 7 masing-masing. Secara umum pada pagi hari ini akan saya sampaikan teknis MPLS untuk calon siswa kelas 7. Pada prinsipnya sebetulnya calon siswa itu tidak boleh datang ke sekolah, tapi ada sesuatu hal yang ingin disampaikan terkait dengan pembelajaran classroom, sehingga anak-anak harus ke sekolah dengan sistem terjadwal secara ketat. Anak-anak semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, untuk menyingkat kegiatan untuk pagi hari ini, bahwa perlu kalian ketahui, siswa yang masuk ke SMP Negeri 1 Bulu untuk tahun pelajaran 2021-22 itu sebanyak 232 siswa yang menjadi kelas 7 sekarang. Dengan rincian untuk siswa putra itu sejumlah 130, sedangkan untuk siswi putri sejumlah 102, yang terbagi menjadi 8 kelas. Rata-rata per kelas itu jumlahnya antara 28 sampai 30 siswa per kelas. Untuk kegiatan MPLS perlu anak-anak ketahui bahwa kegiatan akan dilaksanakan mulai tanggal 12 Juli sampai 15 Juli sesuai dengan jadwal masing-masing. Untuk hari ini pesertanya adalah karena pembukaan sejumlah semua siswa dan orang tua wali yang mengikuti kegiatan Zoom meeting pada pagi hari ini. Sedangkan panitia nanti yang akan mengurusi itu dari kesiswaan, dari OSIS, dari wali kelas 7, dan tim teknis Google Classroom. Untuk kegiatan MPLS besok itu akan mencakup beberapa materi, walaupun waktunya hanya 1 jam, itu sangat singkat dan padat, yaitu tentang 1 tata tertib sekolah, yang kedua itu tentang kurikulum dan ekstrakurikuler. Kurikulum sudah disampaikan hari ini. Besok secara singkat akan disampaikan juga tentang ekstrakurikuler untuk siswa kelas 7. Materi yang lain tentang wawasan wiyata mandala, pengenalan lingkungan sekolah, dan pelaksanaan pembelajaran. Anak-anak semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, untuk pembagian jadwal MPLS itu tidak selama 3 hari anak-anak masuk sekolah, tapi masuk sekolah sesuai dengan jadwal masing-masing kelas, yang nanti anak-anak bisa menanyakan kepada Bapak Ibu Wali kelas 7 masing-masing. Tetapi untuk hari ini perlu saya sampaikan bahwa untuk jadwal hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 itu jadwalnya hanya kelas 7A, 7B, dan 7C. Sedang kelas yang lain belajar di rumah dulu. Untuk kelas 7A itu datang di sekolah tepat pukul 7.30 sampai 8.30.
waktunya untuk penyampaian materi terkait dengan materi MPLS dan Google Classroom. Nanti ada pelatihan penyampaian Google Classroom. Ya, 7A itu 7.30 sampai 8.30. 7B itu 8.45 sampai 9.45. Waktunya juga cuma 1 jam. 7C itu jam 10 sampai jam 11. Sebelum mendekati jam tersebut, kami harapkan jangan datang ke sekolah dulu. Karena apa? Terkait pemberlakuan PPKM darurat, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi setiap jam yang sudah ditentukan itu hanya satu kelas. Untuk hari Rabu tanggal 14 itu 7D, 7E, dan 7F. Waktunya sama, 7D dulu, 7E, baru yang terakhir nanti 7F. Untuk hari Kamis tanggal 15 Juli itu nanti hanya 2 kelas, yaitu 7G dan 7H. Waktunya sama. Untuk itu, agar lebih jelas, nanti anak-anak bisa berkomunikasi dengan wali kelas masing-masing. Selanjutnya yang perlu saya informasikan bahwa kegiatan MPLS ini seragam yang digunakan bebas pantas pakai, bebas. Jadi tidak perlu memakai seragam sekolah. Silakan memakai pakaian yang pantas. Tidak boleh menggunakan kaos. Silakan. Dan harus menggunakan sepatu. Harus bersepatu karena ke sekolah. Anak-anak semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, mungkin penjelasan secara singkat teknis pelaksanaan MPLS untuk SMP Negeri 1 Bulu tahun 2021-2022. Memang pada saat seperti ini semuanya serba repot, sehingga pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan kita semuanya. Mudah-mudahan kita berdoa COVID-19 cepat berlalu sehingga kita bisa tatap muka, sehingga pembelajaran bisa normal kembali. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.